Ya, selamat datang di channel Auto Second. Teman-teman, saya berada di sebuah bengkel yang istimewa nih. Kenapa dibilang istimewa? Karena menangani beragam jenis mobil. Bayangkan, dari kelasnya supercar sampai mobil harian macam Avanza, Mobilio. Bengkel ini bisa menanganinya. Wah, nah kira-kira apa saja istimewa dari bengkel ini? Termasuk biayanya, lalu juga problem-problem apa yang biasa ditemui di bengkel ini. Kita akan gali lebih jauh bersama teman-teman dari tim Supercar ID. Ya, teman-teman, dengan Om Andre. Ya, Nah, halo. narasumber pertama kita nih dari Supercar ID. Ya. Ini kelihatannya tuh bengkelnya luar biasa banget, bukan kelihatannya ya, emang luar biasa banget. Kalau dilihat dari jenis mobil yang diterima gitu ya, yang masuk bengkel sini itu beragam. Nah, sebenarnya layanannya apa aja nih? Oke, jadi di sini memang namanya supercar. Iya. Tapi di sini kita nggak hanya terima supercar kok. Semua mobil dari mobil daily use yang dipakai di jalan yang mungkin ngelihat beberapa kayak mungkin Avanza, ya mobil yang pada umumnya itu diterima di sini. Gitu. Nah, tapi memang segmennya di awal kita fokusnya di mobil-mobil supercar, mobil premium car di sini. Makanya namanya supercar. Makanya namanya supercar. Tapi kan kembali lagi yang punya mobil supercar untuk dipakai harian kan nggak mungkin mereka pakai supercar. Mereka pasti pakai mobil daily use juga gitu kan ya. Dari situ mereka, ya alhamdulillah mereka puas dengan layanan dari bengkel ini. Mereka percayakan di kami untuk perbaikan juga di service maintenance di bengkel Supercar ID ini. Gitu. Pada akhirnya ya semua kita layani di sini. Gitu ya? Walaupun namanya Supercar, tapi nggak perlu ragu untuk masuk sini. Betul. Karena kalau lihat dari namanya, waduh. Betul. Dan iya. Gentar duluan kita. Dan di sini bisa dibilang kita itu one stop service. Kenapa one stop service? Karena nggak hanya mesin. Nggak hanya mesin, jadi di sini itu misalnya kayak ada perbaikan mobil ini, misalnya perbaikannya agak lama. Bodinya juga mungkin kurang udah nggak segar lagi. Paralel sekalian diperbaiki mesinnya, mereka perbaikan di bodi. Karena di sini ada body repair juga. Ada body repair juga, jadi ketika selesai body repair ada detailing juga. Detailing juga. Jadi keluar itu ketika selesai di urusan mesin kah atau apa, pada intinya mobil itu sudah kinclong lagi kayak baru. Mesinnya udah bagus lagi, bodinya juga udah bagus lagi dan kinclong gitu kan. Jadi sebutannya di sini one stop service. Nah, tapi nggak hanya itu juga gitu kan. Layanannya jadi kayak payung besarnya memang bengkel gitu kan. Di sini pun ada layanan inspeksi. Nah, layanan inspeksi ini layanan yang membantu mereka customer yang khususnya mau beli mobil second, mobil bekas. Ini kita bantu untuk dilakukan pengecekan, inspeksi. Karena satu basic kita adalah bengkel. Jadi secara knowledge, software dan lain-lain, dari sisi detailnya, insya Allah kita bisa bisa lebih detail lah di situ. Gitu. Karena satu sisi kan namanya beli mobil bekas, jangan sampai nih kejebak gitu di situ. Jangan sampai kejebak di situ. Makanya di sini kita punya layanan inspeksi yang siap untuk melayani, membantu. Gitu. Dan tadi tujuannya supaya mempermudah juga. Gitu. Lalu ada juga Om, titip jual beli mobil. Ada titip beli mobil, ada titip jual mobil. Minta tolong beliin bisa nih? Bisa. Jadi karena gini, di sini itu kan namanya bengkel, ada beberapa customer bengkel mau jual mobil. Nah, di sini kita bantu proses untuk penjualan mobilnya. Satu, di sini ketika mobil katakanlah sudah diperbaiki, history record dari mobil ini bisa kita jelaskan ke si calon pembeli. Misalnya mobil sudah perbaikan A, B, C sampai Z, mobil ini katakanlah sudah mau dijual, mungkin sudah bosen atau apa, ya kita sampaikan. Nanti tinggal negosiasi sih antara si penjual dengan si pembeli. Nah, atau juga ada titip beli mobil. Minta tolong beliin mobil gitu. Betul. Jadi ini membantu teman-teman juga yang ada di daerah. Misalnya mereka punya budget, katakanlah uang 100 juta. Mereka minta dicarikan mobil tertentu. Kita bantu di sini, kita lakukan pengecekan dan lain-lain. Sampai pada tahap mobil itu misalnya ada kerusakan, kita pun bisa berikan estimasi perbaikannya ini sampai di sini. Nah, ketika misalnya itu harganya masuk dari si budget dari si calon pembelinya, sudah langsung kita eksekusi. Itu mempermudah, membantu juga si calon pembeli mobil nggak usah pusing-pusing habis waktu
tenaga dan lain-lain muterin gitu. Kita provide di sini. Kasih istilahnya apa ya, plafonnya aja berapa maksimal? Betul, betul. Di situ udah termasuk perbaikannya? Nanti kalau perbaikannya balik lagi akan kita berikan estimasinya. Estimasinya? Estimasinya misalnya mobil ini layaknya anggaplah kita beli dengan harga 80 juta misalnya. Ini ada mesti perbaikan sekian juta itu nanti kita informasikan. Oh, gitu. Toto bisa jebol ya, tapi tetap terinformasi. Betul, karena kan kita menyesuaikan dengan budget dari si calon pembeli. Oh, gitu. Jadi enak juga ya. Betul. Repot banget tuh kerjaannya, banyak banget. Kita harus siap, Om. Harus siap seperti itu. Jadi ada bengkel perbaikan, ada bengkel perbaikannya juga dari yang supercar, mobil mewah tapi daily use, betul, sampai mobil biasa. Mobil biasa. Okay. Jadi ya makanya aku bilang di sini kita itu one stop service. One stop service supaya tadi mengakomodir, karena kan satu sisi kalau hanya spesifik di tertentu aja, ini rasanya permintaan dari customer ini lumayan banyak gitu kan. Jadi ya udah kita coba akomodir semaksimal yang kita bisa berikan yang terbaik. Nah, kalau supercar nanti saya dalamin lagi ya dengan narasumber lain dari Supercar ID ini. Tapi yang sekarang mobil premium daily use maupun mobil harian ya. Ini biasanya yang ditangani apa aja nih? Oke, kalau case-nya contoh kalau kita bicara supercar misalnya ini mobil Lamborghini Aventador, penyakitnya mobil ini dipakai nggak dipakai pada intinya pasti ada kerusakan, Om. Gitu. Nah, jadi dari mulai yang pasti kan prepare persiapan sesimpel masalah pajaknya juga. Tiap tahun itu kan pajak mobil ini range-nya ya kebelilah satu LCGC bekas. Dan belum lagi perawatan sesimpel ganti oli, terus untuk tune up mungkin gitu. Paling tidak dalam 1 tahun itu range persiapan budgetnya kisaran 150 sampai 200 juta. Miara mobil ini? Miara mobil ini. Dipakai atau nggak dipakai? Dipakai atau nggak dipakai. Oke. Itu udah harus siap itu. Udah. Tapi kalau mobil-mobil yang umum yang mobil daily use gitu ya, pada umumnya sebatas kayak maintenance ganti oli, itu pada umumnya ya kita cas dengan sama kok, nggak kayak tanda kutip namanya supercar tuh enggak budget supercar ya. Enggak budget supercar kok. Gitu. Karena ya balik lagi kan di sini standar, karena ini pun olinya kan beda dipakainya. Dengan mobil yang kita pakai harian itu kan pasti beda gitu. Beda, Dan harga umum oli kan sudah ada pakem harganya. Iya, gitu ya. Jadi kalau mobil biasa turun mesin juga bisa di sini? Bisa. Turun mesin, electrical, troubleshoot. Troubleshoot ya? Betul. Satu lagi Om, yang bikin saya penasaran. Ini kan item kerjaannya banyak ya? Dan persoalan-persoalan itu kadang-kadang nggak simple, rumit gitu. Rumit. Elektronik, apalagi kalau kita udah ngedenger brand kayak Rolls Royce, Maserati, gitu ya. Porsche, lain sebagainya. Kalau udah nyangkut electrical gitu dan lain sebagainya, ini kan kayaknya tuh serem gitu ya. Serem. Nah, kok pede sih bangun bengkel ini? Oke, yang pasti Om. Pada prinsipnya kan kerja mesin itu sama Om ya. Itu yang pertama. Tapi sama ini tingkat kesulitannya kita harus tetap dibantu dengan alat yang ada. Software. Gitu. Software. Scanner toolkitnya itu di sini kita support dari A sampai Z. Kita update terus. Update terus? Betul. Tiap perkembangan mobil, khususnya mobil-mobil supercar, itu kita langganan. Sehingga ketika ada troubleshoot untuk mobil, katakanlah mobil baru nih, 2022 tiba-tiba ada troubleshoot atau di sini itu kita siap dengan software yang ada. Dan tentunya di samping software, manpowernya Om. Manpowernya. Mekaniknya juga gitu kan. Kebetulan di sini juga didukung oleh mekanik-mekanik yang secara knowledge-nya alhamdulillah mereka bisa menghandle itu semua, dari mulai baca software, eksekusi entah itu di mechanical-nya atau di software-nya, itu mereka bisa untuk handle itu. Punya tim personal yang betul bisa menguasai itu. Menguasai betul gitu. Dan selalu subscribe program-program terkini. Betul. Kalau enggak kan nanti mobil masuk nggak kebaca ya? Iya. Jadi kita, apalagi mobil-mobil saat ini kan semuanya harus by scanner. By scanner itu nanti tindak lanjutnya seperti apa, baru balik lagi jam terbang dari mekanik itu untuk menganalisa terjemahan dari si alat itu, scanner itu. Gitu ya. Saya jadi
Takjub gitu. Iya, iya. Karena kita biasa ngomongin bengkel itu kan ya umum lah ya. Betul, gitu. betul, betul. Oke, nah kalau misalnya termasuk kaki-kaki itu gimana? Oke, kaki-kaki di sini pada intinya kerusakan-kerusakan kita juga layani. Penggantian shock breaker, terot, long terot, apa namanya rekstir, itu kita perbaiki di sini dan diganti. Semisal ada opsi beberapa mobil yang memang spare partnya susah dan itu masih bisa diservis, ya kita servis. Tapi kalau terpaksanya harus diganti ya mau nggak mau harus diganti. Karena case-nya banyak mobil-mobil mewah kayak Bentley, Mercedes-Benz yang pakai Airsus gitu kan. Beberapa case masih bisa diperbaiki balonnya kita perbaiki. Tapi kalau nggak bisa ya mau nggak mau harus diganti ya diganti. Ganti. Gitu. Jadi melihat dulu tingkat apa kerusakannya. Betul. Nah kalau konsumen tiba-tiba dia pengen ngirit nih, dia bawa spare part sendiri. Oh, gue punya akses nih, ECU misalnya, gitu. Bisa? Pada prinsipnya sebenarnya bisa. Bisa? Bisa, tapi ya balik lagi, ada warranty yang tidak bisa kita berikan. Oh. Contoh misalnya beberapa case, mereka bawa apa ECU dari luar. Ketika dipasang ternyata nggak berfungsi. Nggak berfungsi. Gitu kan. Di kita ya kita tidak, mohon maaf tidak bisa memberikan istilahnya untuk warranty dari itu karena kan yang dibeli langsung dari si pihak customer. Gitu. Beda halnya kalau kita yang provide di sini ya tanggung jawabnya di kami sampai mobil itu beres. Gitu. Jadi ECU-nya udah ketahuan bekerja dengan baik gitu. Betul. Oke, itu ada pengalaman juga kalau konsumen bawa spare part gitu? Ada om beberapa. Banyak lah maksudnya case-case tertentu karena satu namanya mobil yang nggak umum di jalan gitu. Mereka mungkin punya akses untuk beli langsung keluar, mereka bawa gitu kan. Tapi kan kita berikan guidance-nya part number dan lain-lain gitu. Tapi kembali lagi mereka hanya sebatas tahap yang oke, barang ini terlebih kayak electrical kan mereka nggak bisa cek. Gitu. Mereka hanya dapat secara verbal atau tertulis ini berfungsi dengan baik. Tapi ketika di tes ini ternyata nggak berfungsi pada layaknya. Gitu ya. Balik lagi ya, monggo silakan dikembalikan atau di apa gitu. Iya, macam-macam. Mau nggak mau beli lagi gitu. Betul. Jadi 2 kali kan ininya prosesnya dan butuh waktu juga jadi lebih lama kan karena boleh. Ya kan kita namanya konsumen kadang-kadang wah dapat murah nih. Barang bagus gitu kan dicek. Nyala gitu. Nggak taunya dia buat setir kiri. Buat setir kiri, betul. Nah, itu beberapa terjadi kayak kompresor kompresor AC. Wah, beli dari luar ternyata di sini kok nggak nyala-nyala. Pas kita bongkar jadi hanya casing luarnya yang baru, dalamnya udah udah bekas. Refurbish, betul. Tapi refurbishnya kacau ya? Kacau. Jadi lebih aman kalau dipercayakan langsung sama teman-teman betul, karena balik lagi kita sampai pada titik penentuan kerusakan A itu proses panjang untuk kita tentukan kerusakannya di area ini. Gitu, nggak serta-merta kita hanya baca scanner yang misalnya area pengapian contohnya. Ada komponen busi, koil gitu kan. Padahal rusaknya bukan hanya di situ gitu kan. Ada yang terkoneksi ke ECU gitu kan. Nah, tapi dari scanner bacanya baru sampai tahap itu. Ya, tadi jam terbang mekanik di sini itu yang menentukan kerusakannya di tahap itu. Oke. Benar juga ya. Iya. Ya, lanjut ya teman-teman. Kali ini dengan narasumber kedua dari Supercar ID dengan Om Reza. Halo. Reza. Nah, saya kembali ingin menjawab penasaran nih. Kira-kira kalau supercar atau mobil-mobil sport car ini problemnya biasanya apa aja sih? Kan mereka kan low KM, jarang dipakai. Kok ya ada problem gitu loh? Ya, sebetulnya problem di supercar ini kebanyakan masalahnya adalah maintenance. Maintenance artinya gini, orang merasa, si owner ini merasa mobil jarang pakai sehingga maintenance itu dia nggak rutin. Sedangkan trouble itu udah ada gejalanya sebelum ditemukan, tapi karena nggak dirasakan dan nggak dipakai, begitu dia maintenance baru kelihatan semua tuh problemnya. Mulai dari misalkan gearboxnya problem atau elektrikalnya problem. Nah, karena mereka misalkan 2 tahun sekali baru maintenance, tapi kalau yang rutin maintenance rata-rata jarang problem, kecuali factory defect. Atau recall dari factory atau campaign, kita sebutnya campaign. Jadi memang ada kesalahan dari pabriknya. Nah, tapi kalau yang biasa ditemuin ini kan kalau boleh dibilang mobil jarang dipakai, kok bisa rusak sih gitu, apalagi sampai ke gearbox gitu, electrical. Ya. Nah, biasanya itu karena apa penyebabnya? Electrical itu tanpa gejala
bisa terjadi kapan aja. Misalkan, saya kasih contoh. Handphone kita hari ini hidup normal nggak masalah. Tiba-tiba besok tahu-tahu nggak ada suaranya atau apa. Ya itulah electrical. Dia bisa terjadi kapan aja tanpa atau dengan gejala sebelumnya. Dipakai atau nggak dipakai? Dipakai atau nggak dipakai. Gitu. Nah, kalau untuk masalah electrical yang lain yang sering terjadi di Lamborghini Aventador biasanya adalah kabel harness. Kabel harness? Kabel engine harness. Engine harness? Engine harness. Nah, gejalanya adalah mesin tiba-tiba mati sendiri. Atau setelah mati, mobil nggak mau di starter. Atau di starter mesinnya nggak hidup-hidup. Itu adalah gejala-gejala harness problem. Nah, harness ini trouble kebanyakan di area Asia Pasifik. Oh gitu? Ya, karena tingkat kelembapan yang tinggi. Mobil jarang dipakai, tingkat kelembapannya tinggi. Mobil taruh di garasi gitu misalkan. Itu karena tingkat kelembapan di kita tinggi. Jadi ada karatan, kabelnya itu pada karatan di dalam. Kabelnya karatan di dalam? Di dalam. Nggak kelihatan dong ya? Nggak kelihatan. Secara visual kita nggak bisa detect. Oh. Tapi pakai komputer itu kita bisa detect. Ketahuan ya? Ketahuan. Jadi secara visual itu nggak ke-detect. Oh, jadi pengaruh cuaca gitu ya, iklim Betul. di daerah sini. Nah, makanya kenapa mobil yang harnessnya ganti itu kebanyakan mobil yang jarang pakai. Justru mobil yang sering pakai nggak banyak. Gimana ya? Dibandingkan dengan mobil yang nggak dipakai. Nggak dipakai? Ya, kalau mobil dipakai, dia temperatur di engine kompartemennya itu termaintain kan, kering. Sering ya? Kering. Artinya kalaupun ada kelembapan, uap airnya tuh hilang. Oh. Karena dipakai tadi, karena temperatur di engine kompartemennya bagus. Ada uap air langsung hilang. Iya. Berarti ini dilema juga ya kalau kita punya supercar tapi kita sayang-sayang gitu, nggak dipakai masalah. Dipakai kilometer tinggi, turun lagi. Paling tidak, walaupun nggak mau dipakai, at least 1 minggu tuh 2-3 kali dipanasin. Dipanasin? Dipanasin. Nah, itu untuk mencegah, pertama, viskositas oli kalau misalkan nggak pernah dipanasin, dia akan berubah. Nah, terus dari sisi elektrikalnya juga semua fungsi. Jadi ada gejala yang bisa ditemukan saat mobil itu dipanasin. Jadi kita bisa mencegah sebelum mengobati. Oh, ketahuan pada saat dipanasin. Ketahuan pada saat itu. Nah, kebanyakan orang nggak aware di situ. Nggak dipanasin itu lebih parah. Atau cuma sekedar dicas aja, aki oke. Akinya nggak masalah. Tapi kan sistem yang lain kayak engine, gearbox, gardan, lain-lain kan oli perlu sirkulasi. Iya ya. Ya. Nah, itu yang menyebabkan tiba-tiba rusaknya parah. Karena orang nggak tahu di situ. Tapi kalau mobil sering dipakai, ada keanehan sedikit, dia pasti akan telepon bengkel atau telepon ke kita dan kita akan advice ke mereka, kita akan coba cek. Oh, ini sebelum terjadi kerusakan, kita bisa cegah. Ya, jadi tahu indikasinya ya? Ada indikasinya Kepakai. dulu. Oke. Gitu. Nah, bedanya kalau yang nggak dipakai ya gitu kan nggak tahu. Tiba-tiba kronis aja penyakitnya. Atau harus ganti ini, ganti itu Serem yang ya? mahal. Padahal makainya belum puas nih. Nah, iya betul. Makanya perasaan nggak pernah pakai, tapi kok rusak ya? Itu tadi kondisi umum di supercar ya, di mobil-mobil sports car gitu ya. Iya. Spesifik deh sama Lamborghini, kebetulan ada Lamborghini nih. Itu kan beberapa waktu lalu kita suka lihat tuh yang suka kebakar gitu kan. Apa serentan itu panas terus dia terbakar, itu sebenarnya karena apa nih kalau menurut Om Reza nih? Kalau yang kebakar itu pada saat lalu itu karena memang ada factory defect. Ada factory defect yang memang di sistem evaporatifnya itu ada kebocoran di situ. Makanya Lamborghini langsung keluarkan recall campaign ke semua unit untuk diganti perangkat EVAP. EVAP-nya tuh EVAP AC apa EVAP yang Enggak, buat bahan EVAP, bakar? Ya? Purge control, bahan bakar. Bahan bakar. Nah, posisi pembuangan uap bahan bakar itu ada di bumper belakang sebelah kiri. Okay. Nah, kebanyakan Lamborghini Aventador pada saat itu mereka semua hampir rata-rata semua udah ganti sport exhaust atau aftermarket exhaust. Nah, itu yang bisa keluar api. Yang bisa keluar api tuh? Keluar api. Nah, di saat bersamaan sistem mengeluarkan uap bahan bakar dibuang ke udara luar. Di saat bersamaan api keluar dari knalpot, itu yang menyebabkan kebakar. Ketemu tuh ya? Ketemu. Nah, gitu. Bisanya terbakar karena ada temperatur panas dan uap bahan bakar di saat bersamaan. Makanya bakar. Banyak tuh ya viral-viral di sosmed ya. Tapi setelah recall campaign, kita udah nggak pernah nemuin lagi yang namanya Lamborghini kebakar. Jadi walaupun pakai knalpot aftermarket, udah enggak. Relatif aman ya? Relatif aman, karena kita udah modifikasi
mulai dari lokasi komponennya kita modifikasi semua sesuai arahan dari factory. Ngomong-ngomong, Om Reza nih ngelotok banget ya soal supercar dan Lamborghini. Pernah di Lamborghini? Saya dari 2008 sampai 2018 di Lamborghini Jakarta. Pantes, 10 tahun ya. 10 tahun. Luar biasa. Pantes ya, jadi tadi saya sempat tanya, kok pede sih bangun bengkel ini? Ternyata memang ada pengalaman Ya. lama di sana ya. Gitu. Jadi bisa menangani beragam mobil supercar nih. Gitu ya. Nah, ngomong supercar, kalau buat kita awam nih pasti intiknya bukan masalah speed, bukan masalah model, style, apa lifestyle, tapi biaya. Kalau kita dari awam tuh kacamata awam, nah kira-kira berapa sih biaya perawatan sebuah mobil atau supercar gitu ya, average setahun, dan biasanya tuh kalau ya contoh yang pernah dialamin, kasus-kasus yang pernah dialamin, berapa biaya perbaikan? Oke, kalau untuk maintenance tahunan itu dipakai mobil disarankan untuk dilakukan maintenance. Disarankan lakukan maintenance? Ya, biaya untuk maintenance itu sendiri sekitar 25 sampai 30 juta, tergantung modelnya. Itu buat apa aja, Om? 30 juta itu untuk oli, pengecekan semua sistem elektrikal dan mekanikal, itu biayanya segitu, 25 sampai 30 juta. Nah, gitu. Oli termasuk cairan-cairan gitu? Ya, chemical. Oke. Saya kasih gambaran aja. Saya kasih contoh satu unit Aventador. Untuk oli mesinnya aja kapasitas 13 liter. 13 liter? Wow. 13 liter untuk oli mesin. Oli mesin aja? Oli gearboxnya 4 liter. Oli gardanya 4 liter. Oke. 4 liter bagi 2 depan, 2 belakang. Oh gitu. Nah, terus untuk coolant sistemnya sendiri 25 liter. 25 liter? 25 liter. Oh. Untuk brake fluidnya itu 2 liter. 2 liter. Nah, itu semua dalam maintenance itu semua disarankan untuk diganti. Diganti. Nah, kemudian kita cek juga businya, filter udaranya. Kalau filter oli mesin itu wajib ganti. Oli mesin, oke. Oli mesin wajib ganti. Kalau oli transmisi, filternya pun kita sarankan ganti setiap maintenance. Tapi kalau untuk busi, filter udara, itu cek dulu. Emang oli supercar tuh berapa sih seliternya, Om? Range-nya macam-macam. Mulai dari 450.000 sampai yang ada sampai 1 juta lebih. 1 liternya tuh? Per liter. Per liter? Per liter. 400 sampai kita 1 mobil. Ya bisa digambarin, misalkan kalau 1 juta aja, Iya. 1 juta 13 liter aja udah 13 juta untuk oli mesin aja. Oli mesin doang tuh? Oh, ya, kalau kita pakai oli yang maksimum, yang bagus gitu. Kalau yang standarnya supercar, yang untuk standarnya itu yang 450 ya kali 13 aja. Kali 13. Itu baru oli mesin. Oli mesin. Belum oli gardan, belum oli gearbox yang per liternya 680.000. 600. Oke. Belum filter olinya, belum coolant-nya, dan belum lain-lainnya. Ya kurang lebih habis sekitar 25 sampai 30. Ketemu angka itu? Ya, ketemu angka itu. Udah termasuk jasanya belum? Itu udah termasuk. Iya. Udah termasuk jasa. Oke, kalau olinya segitu mahal, jasanya masih tinggi kan? Masih dapat margin kan? Masih dapat margin. Jangan habis di bahan baku lagi. Makanya karena masih dapat margin, buktinya adalah kita masih eksis sama dia. Wah, alhamdulillah. Kalau nggak dapat margin, kita tutup. Iya. Terus itu tadi perawatan. Kalau kasus-kasus nih yang pernah ditangani di sini? Paling parah kita pernah sampai ganti gearbox. Gearbox? Gearbox. Itu kalau kita awam gearboxnya emang disentak. Ini turun langsung mendadak apa karena yang lain tuh? Dia tiba-tiba nggak mau jalan mobil. Jadi dalam keadaan kencang tiba-tiba balik ke netral dan nggak mau masuk gigi lagi. Jadi tunggu sampai beberapa saat. Atau ada juga pernah kasus speed sensornya problem di gearbox. Yaitu gejalanya nggak mau masuk salah satu gigi, misalkan nggak mau masuk gigi 2, jadi dari 1 langsung ke 3. Oke. Atau nyentak, macam-macam. Jadi kalau yang tadi pertama ngambek, yang ini ngaco gitu ya? Ya, ada juga sampai engine-nya jebol, tapi nggak kita ganti satu engine, kita parsial, karena masih bisa kita beli partnya. Ini berarti rekanannya udah internasional dong ya? Ya. Untuk nyari partnya. Karena apalagi mobilnya kan mereknya macam-macam ya, termasuk kayak ini ada DOS, tadi ada apa Shelby Cobra segala macam. Ya. Beragam banget gitu ya.
Betul. Jadi memang untuk memulai bisnis ini kita yang bangun pertama adalah link spare part, karena bisnis bengkel ini nggak lepas dari spare part. Karena tanpa spare part bengkel juga nggak bisa apa-apa. Nah, link spare part itulah yang dibutuhkan dalam bisnis ini. Oh, Nah, linknya itu kita bisa sampai, ya memang harus sampai ke luar negeri. Karena kalau kita nggak sampai luar negeri, kita nggak bisa bersaing. kenal orang dalam Lamborghini dong, Om. Butuhin Om, gitu nggak? Waktu saya di Lamborghini Jakarta selama 10 tahun itu, ya saya kenal beberapa orang di factory. Termasuk ke technical support-nya, spare part-nya kita kenal. Tapi regulasinya kita nggak bisa direct langsung ke sana. Oh, gitu. Mereka harus melalui dealer-dealer Oke, yang resminya ya? Ya, resminya. Ya, bisa dibilang melanggar aturan kalau sampai kita bisa sampai langsung. Oh, gitu. Dan mereka juga menjaga regulasi itu. Termasuk sekarang ini ya, udah Termasuk punya bengkel sekarang sendiri, Tapi kalau untuk relationship sampai sekarang masih berjalan. masih berjalan. Wah, mantap nih. Oke. Nah, teman-teman, kita lanjut lagi ya. Narasumber ketiga dengan Om Vicky. Siap. Om, ini bengkel udah perbaikan, titip jual beli mobil, ada inspeksi juga. Betul, Gimana betul. ceritanya nih? Sebenarnya inspeksi itu bukan hal yang baru lah buat bengkel. Bengkel dimanapun. Oh, Namun dengan istilah yang lain. Mungkin biasanya di bengkel tuh disebut general check. oh iya. General check. Pada dasarnya mobil yang datang ke bengkel juga harus di general check lah. Kita cek, oke. Harus dicek semuanya. Hanya kalau dalam inspeksi itu ditambahin masalah body, cat, interior gitu. Selebihnya semua sama gitu. Walaupun Jadi itu ada. di bengkel itu ya kita udah biasa gitu. Apalagi di supercar ini juga kita ada body repair, ada detailing dan segala macamnya. Jadi ya bukan hal yang baru gitu buat inspeksi. Gitu. Jadi udah tahu ya titik-titiknya. Betul. Mobil ini bekas tabrakan banjir atau mungkin nggak bekas tabrak tapi ada kerusakan gitu ya. Betul sekali. Worth it apa nggak buat dibeli gitu ya. Betul sekali. Iya, ya, karena udah biasa ngecek mobil juga. Intinya di situ. Iya. Tapi kalau yang dicek itu kayak Rolls Royce gitu, itu sampai Avanza. Nah, ini Betul. gimana ceritanya? Bedanya apa? Yang membedakan dasarnya untuk pengecekan adalah toolsnya. Toolsnya? Iya. Oh, oke. Kalau Avanza kita bisa pakai tools yang biasa, artinya yang universal, tidak harus yang super dengan spesifik. Gitu. Kalau yang masuk premium kita oke. Kita bisa pakai yang lebih spesifik lagi. Misalnya Mercy, BMW, grupnya VW gitu. Grup VW, oke. Itu kita pakai tools yang beda. Sampai yang supercar, kita juga pakai komputer yang beda. Pengecekannya lebih kompleks lagi. Oke. Itu makanya range-nya juga kita range harganya, pekerjaan juga beda. Pernah ada pengalaman nggak temuan-temuan yang ya kan kalau supercar atau mobil-mobil premium itu kesannya kan mulus-mulus aja, bagus-bagus aja, tapi ternyata ada sesuatu. Pernah ada temuan-temuan itu? Sering. Sering. Waduh. Jadi Hati-hati nih. gini, masalah yang sering kita hadapi, kalau bentuk fisik itu bisa visual kan, kita bisa lihat. Gitu. Iya. Electrical kita tidak bisa lihat. Oh. Electrical. Electrical. Kalau mesin, kalau ada gangguan kan ada ketahuan. Gitu. Tapi kalau electrical itu justru harus pakai alat. Oh, kedeteksinya ya. Kedeteksinya. Gitu. Berarti kalau inspeksi di sini mahal dong, Om? Nah, Hah? kita bisa menyesuaikan. Kita Menyesuaikan. lebih fleksibel lah harganya. Gitu. Oh. Kalau range harganya sendiri, kalau kita lebih untuk sekarang ini kita mulai dari 300.000. 300. 300.000. Waduh. Mulai dari 300.000. Kecuali misalnya kita di Ciputat, inspeksinya di Bandung, pasti beda dong. Oh, iya. Iya, gitu. Pasti mah jauh beda, banget. gitu. Sama supercar beda. Kalau supercar di kisaran 2,5 juta, tapi kita masuk dalam bulan promo Wih. hanya 1 juta saja. 1 juta. 1 juta. Jauh banget ya. Lumayan juga nih promonya. Makanya datang ke supercar Nanti semua. atau cukup telepon kita. Telepon ya. Iya. Wah. Menarik juga.
Cuman kapan kita mau beli supercar? Diinspeksi dulu. Inspeksi Iya, iya, begitu. iya. Jadi ada promonya juga ya? Betul, Nggak kalah nih betul. sama ini yang online promo. Betul Iya, iya, sekali. iya. Oke Om Fikri, terima kasih banyak nih informasinya. Siap, siap. Ngomong-ngomong coverage-nya kalau dari tadi nih bengkel mekanik panggilan terus sampai inspeksi. Nah, ini coverage-nya daerahnya mana aja? Kita sampai luar Jawa juga pernah. Oh ya. Iya. Untuk biasanya perbaikan gitu. Yang di luar Jawa yang punya mobil sport car tuh banyak. Oke. Yang punya supercar tuh banyak. Bahkan kita paling jauh pernah storing sampai ke Halmahera. Ya, ke Kalimantan. Mereka punya, tapi bengkelnya kan belum tentu ada. Oh. Makanya kita kadang juga sampai ke Medan dan segala macam kita ke sana. Oh gitu. Jadi memang persis kayak layanan ya kayak di Jakarta punya supercar nggak harus ke bengkel resminya. Betul. Mekanik yang datang gitu ya. Betul. Gitu. Kita datang. Itu datang ya. Oke oke. Oke Om kalau gitu terima kasih banyak nih informasinya. Siap, siap. Ini saya rasa yakin nih banyak yang berguna buat teman-teman semua. Gitu. Iya. Terima kasih banyak Om. Oke, sama-sama. Dan teman-teman, demikian tadi udah 3 narasumber ngejelasin berbagai layanan yang ada di Supercar ini. Lengkap ya. Gitu. Jadi kalau teman-teman ada atau pertanyaan atau mungkin penasaran bisa buka Instagramnya. Bisa. Ada YouTube-nya juga, ada YouTube Om Fikri ada. juga. TikToknya juga ada. TikToknya juga ada. Atau mau datang langsung juga oke ya. Boleh. Ini di Jalan WR Supratman, PR Supratman, Ciputat. Ciputat. Oke. Sekali lagi terima kasih Om. Oke, siap. Dan teman-teman, terima kasih juga sudah menyaksikan. Sampai jumpa di liputan selanjutnya.